Tadinya cuma sepertiga tuh, tapi Rasulullah karena bersyukur, kemudian meminta lagi mudah-mudahan ditambah agar umatnya dapat syafaat lagi gitu. Ini bukti apa cintanya Rasul kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa Ujana Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV dan juga follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra sebagai host dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Tulum Masluha LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ara. Alhamdulillah ya Ustazah. Tema pengajian kita kali ini adalah sujud syukur. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nasta'inuhu bisabri wassalah alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dhunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita ada pengajian Kamis Manis ini. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan pencerahan buat kita semua. Kita bertambah bahagia lahir batin dan mudah-mudahan bertambah sehat jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kajian kita kali ini adalah tentang sujud syukur ya. Jadi sujud syukur ini merupakan sunnah Rasul, merupakan syariat Islam, dan sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapat nikmat atau terbebas dari musibah. Jadi Ara, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, kan kadang kita ingat untuk bersyukur, kadang lupa gitu, namanya manusia ya. Tapi dengan kita tahu ada syariat sujud syukur ini, atau kapan kita harus sujud syukur, atau kapan kita disunahkan sujud syukur, kita jadi ingat bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alangkah baiknya kita segera bersujud kepada Allah ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa setan paling marah atau paling benci ketika hamba Allah itu bersujud. Baik itu sujudnya waktu sholat ataupun sujud syukur ini ya. Jadi sujud syukur ini kan sujud di luar sholat, bukan di dalam sholat ya. Jadi sujud syukur ini merupakan sujud di dalam di luar sholat ya. Di sini ada perbedaan ya, Ara, perbedaan ulama dalam pelaksanaan sujud syukur ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sujud syukur itu ada rukunnya ya, yaitu 4 ya. Yang pertama niat, kedua takbir, ketiga sujud, keempat salam ya. Jadi kita niat mau sujud syukur ya, misalkan dapat gajinya naik atau dapat pangkat atau lulus kuliah ya, langsung sujud syukur ya. Sujud syukur dengan apa, caranya gimana? Kalau menurut pendapat ulama yang sebagiannya ini mengatakan takbir, niat dulu, niat sujud syukur, kemudian takbir Allahu Akbar, sujud ya, kemudian kita bersyukur ya. Dalam sujud ini kita sunnah baca doa apa aja boleh
Ya subhana rabbiyal a'la boleh, terus kita bersyukur subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh, apa aja pokoknya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan, atau karena misalkan sembuh dari sakit ya, atau barang yang hilang, HP hilang ketemu lagi gitu. Nah ini sujud syukur ya. Habis sujud, bangun dari sujud, kemudian langsung salam. Ya, ini kalau sebagian ulama ya ada rukunnya. Nah sebagian lagi tidak pakai rukun ya. Jadi dan bahkan sebagian lagi mengatakan harus ada wudhu, harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Tapi sebagian lagi nggak pakai rukun dan nggak mesti suci dari hadas besar atau hadas kecil. Jadi nggak mesti berwudhu, nggak mesti juga suci dari hadas besar, suci dari haid, nifas gitu ya. Jadi kapanpun kita kapanpun kita ingin bersyukur langsung aja, nggak pakai wudhu, nggak pakai lagi haid nggak nih, lagi nifas nggak nih gitu ya, kita langsung sujud aja. Jadi langsung sujud, nggak pakai niat, nggak pakai, ya kan kita mau sujud itu udah niat gitu. Nah kemudian nggak pakai takbir, nggak pakai nggak pakai salam. Sebagian ulama mengatakan sujud syukur ini ada tata caranya ya, yaitu tadi yang rukun yang 4 itu, sebagian lagi tidak pakai rukun yang 4 itu. Jadi langsung sujud aja ya, waktu punya hadas besar atau enggak, atau suci dari hadas kecil atau hadas besar diperbolehkan ya. Artinya diperbolehkan langsung sujud aja gitu. Jadi nggak pakai rukun yang 4 itu. Ya, kemudian apa sih keutamaan sujud syukur itu ya? Mungkin kan semua ibadah-ibadah ini pasti ada ketentuannya, kemudian juga ada tujuannya, kemudian juga ada keutamaan atau fadilahnya ya. Jadi dalam sebuah hadis, fadilah atau keutamaan dari sujud syukur ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkata nuridul Madinah. Falamma kunna qariban min wara'a nazala thumma rafa'a yadayhi. Fada'allaha sa'ah. Thumma kharra sajidan. Thumma kharra sajidan famakatha tawilan. Thumma qama farafa'a yadayhi sa'ah. Summa kharra sajidan fa'alahu thalathan wa qala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani thulutha ummati fakharirtu sajidan li rabbi syukran summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutha ummati fakharirtu sajidan li rabbi syukran summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani as-sulusul akhir fakharirtu sajidan li rabbi ruwahu Abu Daud. Ini artinya jadi ini dikisahkan ya Ara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah menuju Madinah. Ketika hampir sampai di Azwara, beliau turun lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa sejenak kepada Allah. Lalu sujud. Beliau melakukannya 3 kali. Beliau bersabda, aku memohon kepada Tuhanku agar diizinkan memberi syafaat untuk umatku. Allah memperkenankan untuk sepertiga umatku. Maka aku bersujud kepada Tuhanku sebagai rasa syukur. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon kepada Tuhanku agar diizinkan memberi syafaat untuk umatku. Allah memperkenankan untuk sepertiga umatku. Maka aku bersujud kepada Tuhanku sebagai rasa syukur. Setelah itu aku mengangkat kepala lagi dan memohon kepada Tuhanku agar diizinkan memberi syafaat untuk umatku. Allah memperkenankan untuk sepertiga yang lain. Maka aku sujud syukur kepada Tuhanku. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini kisahnya gini ya Ara. Rasulullah sujud, kemudian Rasulullah meminta supaya umatnya dapat syafaat. Kemudian diberi sepertiga umatnya. Ada jaminan dapat syafaat Rasul atau pertolongan Rasul. Kemudian Rasulullah bersyukur ya. Bersyukur kemudian sujud lagi. Rasulullah minta supaya ditambah syafaat untuk umatnya. Terus ditambah sama Allah sepertiga lagi. Sepertiga lagi berarti 2/3 ya. Kemudian Rasulullah karena dikasih sama Allah lagi syafaatnya, akhirnya sujud lagi ya sampai 3 kali.
Berarti kan sepertiga, 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 akhirnya jadi 3/3. Artinya semua umatnya mendapat syafaat dari Rasulullah. Tadinya cuma sepertiga tuh, tapi Rasulullah karena bersyukur, kemudian meminta lagi mudah-mudahan ditambah agar umatnya dapat syafaat lagi gitu. Ini bukti apa cintanya Rasul kepada kita? Ya, artinya Rasulullah ini benar-benar ingin agar umatnya itu dapat pertolongan. Kalau bisa jangan ada yang masuk neraka gitu. Jangan ada yang celaka. Rasul pengen semua umat Rasul ini masuk ke surga dan mendapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga bukti ya Ara bahwa fadilah ketika kita sering melakukan sujud syukur, maka mudah-mudahan akan Allah tambah lagi nikmat kita. Ya, karena dalam Al-Quran pun disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat aku kepada kalian, tapi kalau kalian kufur maka azabku atau azabku sangat pedih di akhirat nanti. Jadi memang prinsipnya atau kaidahnya ya atau dasar dari syariat kita adalah ketika kita bersyukur terhadap apa-apa nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah tambah terus nikmatnya. Tapi kalau kita nggak bersyukur, azab Allah di akhirat akan Allah timpakan kepada kita. Jadi mudah-mudahan sujud syukur ini mengingatkan kita bahwa dengan banyak bersujud ini atau dengan banyak bersyukur ini kita ditambahkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ustazah, kembali lagi nih ke pendapat para ulama tadi ya Ustazah. Ada beberapa yang memperbolehkan sujud syukur itu tanpa wudhu, tanpa boleh langsung sujud aja gitu ketika sesuatu yang dia sudah dapatkan gitu ya. Kayak contohnya pemain bola nih Ustazah, ketika ada yang ngegolin, kan ada yang selebrasinya itu sujud gitu, pemain-pemainnya sujud itu boleh nggak sih Ustazah kayak ketika tempatnya itu di lapangan atau nggak di tempat yang kayak semestinya sujud ketika sholat gitu, harus ada sajadah, itu gimana Ustazah? Iya, itu tadi ya bahwa ulama ini berbeda pendapat ya. Jadi yang tadi pendapat pertama itu kan yang ada tata caranya ya, yang ada rukunnya dan lain-lain. Tapi yang satunya ini pendapat ulama yang lainnya mengatakan tidak ada syarat dan rukun. Artinya tidak mesti juga tempatnya yang tertentu ya, mesti di masjid atau di rumah atau di atas sejadah dan lain-lain. Jadi boleh dilakukan dimanapun dan kapanpun. Artinya dimanapun dan kapanpun itu spontan ya, spontan seperti tadi kan kata Ara pemain bola gitu ya, langsung sujud gitu. Nah kita juga boleh misalkan pesawat nih take off, udah take off terus selamat gitu kan, yang paling rawan kan atau yang sering terjadi kecelakaan itu kan pas take off atau landing gitu ya. Nah pas take off itu udah selesai langsung sujud syukur, atau pas landing udah berhenti langsung sujud syukur, itu boleh-boleh aja. Artinya boleh-boleh aja pendapat ulama yang sebagian ya. Jadi nggak mesti disyaratkan harus suci dari hadas besar, hadas kecil gitu. Tetap boleh melakukan sujud syukur dimanapun dan kapanpun kita berada. Wallahu a'lam. Iya. Alhamdulillah, semoga tema kajian kali ini bisa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah, dan bisa mengingatkan rasa syukur itu. Alhamdulillah, tema pengajian kali ini telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita Ustazah Lulu yang telah memberikan kajiannya. Semoga apa yang diberikan dapat kita amalkan dan dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.